Baik, selamat sore rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Widya Kusuma, alumni dari FTMD angkatan tahun 96. Khususnya saya jurusannya dari Teknik Penerbangan. Nah, selamat datang di acara M96 at Works. Jadi ini adalah suatu event webinar yang sifatnya sharing session dari kami alumni FTMD angkatan tahun 96 kepada rekan-rekan semua, pada adik-adik yang masih ada di kampus, yang masih kuliah, ataupun juga kepada dosen-dosen kami yang dulu sempat mengajar kami juga. Semoga ini bisa memberikan insight yang positif kepada rekan-rekan semua bagaimana kira-kira dunia kerja yang saat ini, sehingga adik-adik mungkin bisa mereka-reka kira-kira nanti setelah lulus saya itu ingin berprofesi seperti apa, atau mungkin juga kira-kira yang saya pelajari saat ini itu apa sih korelasinya dengan profesi-profesi yang ada di industri saat ini. Nah, kami sudah menyelenggarakan banyak sekali series ya dengan berbagai tema. Nah, tema yang sore ini akan sangat menarik ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Sebelum kita mulai acara ini, seperti biasa, marilah kita dengarkan Mars ITB. Oke, terima kasih. Jika beberapa bulan atau beberapa series yang lalu kita selalu bercerita tentang profesi-profesi yang sangat erat ya dengan keilmuan yang dipelajari di FTMD, which is ada tentang teknik mesin dengan berbagai macam turunannya, teknik material dengan berbagai macam turunannya, dan teknik terbangan dengan berbagai macam turunannya. Sudah banyak ya ininya apa series-seriesnya. Dan di bulan lalu kita juga sharing tentang jika setelah lulus S1 ingin mengambil beasiswa ya, setelah beasiswa ambil S2, ambil S3, khususnya mungkin di dalam maupun di luar negeri, dan setelah itu berprofesi menjadi scientist atau menjadi peneliti. Jadi sudah berbagai profesi kita coba. Nah, khusus untuk sore ini kita akan coba share tentang entrepreneurship ya. Jadi bagaimana kalau adik-adik atau rekan-rekan setelah lulus, aduh saya nggak pengen kerja sama orang nih, saya pengen berwirausaha, saya ingin berwira swasta. Kira-kira gimana sih caranya, gimana jalannya? Nah, kebetulan di angkatan kami juga ada beberapa yang menekuni profesi tersebut. Nah, sore ini kita telah mengundang, panggilannya bisa macam-macam, bisa Pak, bisa Mas, bisa Om, tergantung ini ya, ke Pak Arci ya, Pak Arci Satya Nugroho. Ini rekan kami di 96, mesin 96 ya. Jadi beliau akan sharing nih tentang, kalau lihat dari judulnya kan Entrepreneur Way, Unseen and Unique Business. Jadi sebetulnya beliau akan sharing nanti bagaimana sebenarnya sebagai wirausaha itu, wira swasta itu bisa melihat sesuatu opportunity yang mungkin buat orang lain nggak terlihat gitu ya. Buat orang lain itu dianggap biasa-biasa saja, tapi beliau sebagai orang yang ada di situ bisa melihat, oh ini ternyata
potensinya besar ya jika dikelola dengan serius, dengan baik, dan ini sangat unik sehingga mungkin tidak mudah juga untuk ditiru gitu loh oleh kompetitor. Nah, sehingga sesuatu yang tidak terlihat nih selama ini dan unik ini setelah diolah bisa menjadi suatu bisnis yang sebetulnya bagus ya, yang bisa dikembangkan, yang bisa ya nanti bisa menjadi bisnis yang besar dan bisa menjadi suatu yang bisa diandalkan lah sebagai profesi. Oke, mungkin tanpa perlu berlama-lama, monggo saya persilakan kepada Mas Archie untuk mulai ininya sharingnya. Silakan. Terima kasih sebelumnya teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sebagai pemateri kali ini. Mungkin untuk kali ini agak sedikit berbeda dibanding pemateri lainnya memang karena di sini saya akan lebih menceritakan tentang saya dan dalam usaha mulai saya memang usaha itu dimulai dari memang lulus kuliah. Sebenarnya bukan pilihan tapi lebih karena terpaksa. Jadi mungkin saya akan bercerita lebih sedikit tentang siapa sih Archie Satya Nugroho ini. Jadi teman-teman kalau lihat ini ada gambar lagi basket dan ada gambar sebelah kanan adalah sebenarnya gajah itu merepresentasikan logo ITB. Jadi memang ketika saya masuk ke ITB itu bukan dengan jalur UMPTN pada umumnya, memang saya masuk itu melalui jalur atlet. Ketika masuk di SMA pun saya memang cukup serius untuk menekuni basket, bahkan saya masuk klub kalau mungkin ada yang kenal adalah Bima Sakti. Bahkan di sana saya ketika SMA pun saya punya pedoman jangan sampai sekolah itu mengganggu basket pada saat itu memang. Jadi memang boleh dibilang saya memang jarang belajar, nilainya kacau. Memang saya pada saat itu merasa sangat sulit untuk berkonsentrasi dalam belajar. Jadi memang nilainya kalau dibilang ketika setelah kelas 2 dan kelas 3 itu nilainya sangat boleh dibilang jelek ya. Bahkan saya ranking 3 terakhir di kelas 3 itu ranking 3 bukan dari depan tapi ranking 3 dari belakang. Jadi nilai kacau terus tapi ya udah saya coba ngambil jalur atlet lewat ITB, memang tetap ada UMPTN tapi syukur alhamdulillah diterima di ITB. Singkat cerita saya masuk ITB, ketika masuk pun wah ternyata di sana ya sulit gitu bagi saya karena masuknya susah, keluarnya pun susah gitu di sana. Jadi tapi ya syukur saya akhirnya bisa lulus di sana. Bahkan mungkin dari yang jalur atlet masuk mesin mungkin saya yang paling setia karena yang lain entah pindah jurusan ke jurusan lain atau pindah ke kampus lain seperti itu. Jadi memang pengalaman ini cukup berat, bahkan kalau boleh dibilang saya itu IPK-nya sangat kecil ya, di Samsu istilahnya kalau rokok tuh 234. Jadi memang dengan keterbatasan saya, kemampuan saya, keilmuan saya waktu di kuliah, memang tidak ada pilihan saya itu harus menjadi pengusaha. Jadi bukan pilihan sebenarnya kalau nilai saya tinggi, bagus gitu, mungkin saya akan seperti yang lain. Saya mungkin melamar di perusahaan oil company atau perusahaan-perusahaan besar lainnya. Jadi memang awalnya itu saya tidak ada pilihan dengan kemampuan saya yang terbatas, IPK saya yang kecil, jadi saya memang mengambil pilihan untuk menjadi pengusaha. Menjadi pengusaha ketika lulus pun bukan hal yang mudah gitu ya. Saya banyak mengambil usaha jenis berbagai macam jenis usaha mulai dari F&B, importir, bahkan saya buka coffee shop, terus bahkan sampai kos-kosan pun saya pernah coba. Ada yang berhasil tapi lebih banyak yang gagal. Tapi dari situ saya melihat
Saya banyak belajar, saya banyak mempunyai pengalaman, dan saya di situ pun banyak mengambil hal-hal pelajaran baru. Misalkan saya mengambil barista, saya certified barista, kemudian fotografer misalkan. Saya kursus mulai dari waktu itu di Darwis Triadi School, mulai dari beginner sampai advance dan magang dan sebagainya. Jadi banyak justru ilmu-ilmu yang saya pelajari itu justru di luar dari mesin ITB. Tapi ketika itu saya merasa punya kemampuan yang tambahan di bidang lain, dan saya akhirnya coba ingin akhirnya memadukan dengan ilmu-ilmu yang saya punya, dan mungkin ada sebagian yang mungkin masih ingat di ilmu mesin, dan saya akhirnya mendirikan PT Goal bersama, mungkin teman-teman tahu Pak Panji yang kebetulan adalah dosen di ITB. Dan saya lanjutkan. Nah, saya ingin menceritakan Goal itu sendiri. Memang saat ini Goal boleh dibilang belum kata sukses itu masih jauh ya bagi kami, tapi paling enggak kami sudah merasa cukup confident bahwa Goal ini berada di track yang tepat untuk nantinya ke depannya semoga bisa sukses. Sedikit cerita tentang Goal dan visi dan misinya adalah Goal itu adalah perusahaan teknologi pengolahan limbah yang berbasis riset dengan konsep mengolah sejak dini, di hulu, dan di hilir. Jadi kami punya cita-cita di perusahaan PT Guna Olah Limbah ini, kami kecil, tapi kami bisa tumbuh di mana-mana. Jadi konsepnya memang seperti itu. Nanti mungkin teman-teman juga bisa lebih lihat di website kami ataupun di IG kami untuk apa saja yang sudah kami lakukan. Dan di sini juga saya memang tidak akan menceritakan tentang teknologi yang kami miliki, karena memang sebelumnya kalau dilihat Pak Panji sudah menjelaskan, bahkan mungkin lebih kompeten dia untuk menjelaskan teknologi-teknologi yang PT Goal miliki. Kemudian saya lebih menceritakan apa sih yang Goal itu selama ini bisa sampai seperti sekarang. Jadi saya coba dengan pengalaman yang saya miliki, saya membagi poin-poin yang penting bahwa Goal itu bisa sampai seperti sekarang. Jelas satu adalah teknologi, karena memang tadi dikatakan bahwa perusahaan kami memang basisnya adalah teknologi. Teknologi ini menjadi kunci bagi Goal hingga bisa berkembang seperti sekarang. Kemudian tim juga menjadi kunci yang penting dalam keberlangsungan Goal. Saya coba jelaskan ceritakan bagaimana poin-poin ini saling berkesinambungan. Kemudian ide, ketekunan, dan adaptasi ini juga menjadi hal yang penting, karena ketika kita punya teknologi, ketika kita punya tim, kita juga harus punya agar teknologi ini bisa tersampaikan, bisa penetrasi ke pasar ya, dan tentunya ketekunan, dan tetap kita harus tetap adaptasi, karena memang kadang-kadang kita sudah punya ide, kita sudah bertekun, tapi kalau pasar tidak menerima, kita harus tetap melakukan berbagai adaptasi agar kita tetap bisa bertahan sampai seperti sekarang ini. Kemudian waktu juga boleh dibilang mengambil peranan yang sangat penting, karena timing ini bagi saya menjadi kunci. Nanti yang akan saya jelaskan bagaimana waktu itu, timing itu menjadi hal yang sangat amat penting. Kemudian adalah investor. Jadi investor ini juga menjadi kunci keberhasilan Goal sampai saat ini, dan kebetulan memang saat ini PT Guna Olah Limbah
telah mendapatkan investor dari perusahaan multinasional. Oke, saya lanjutkan. Jadi saya lebih banyak bercerita tentang foto, dan dari foto ini saya akan menceritakan bagaimana goal itu bisa berjalan sampai seperti sekarang. Jadi boleh dilihat ini sebenarnya adalah foto dari teknologi hidrotermal yang dulunya ada di gedung PAU, di gedungnya Pak Panji ya. Jadi kebetulan di tahun 2014 itu saya bertemu Pak Panji, tapi ketemunya di grup WA. Jadi waktu itu rame, saya melihat bahwa Pak Panji ada YouTube-nya waktu itu tentang samurai sampah, dan saya melihat wah ini satu teknologi yang bisa dikembangkan, bisa jika model bisnisnya tepat itu bisa dikembangkan. Dari situ saya sebenarnya mencoba menghubungi Pak Panji untuk tapi waktu itu saya belum berani untuk mengajak Pak Panji berbisnis bareng. Jadi saya lebih mengagumi beliau, lebih melihat wah ini teknologi yang bagus, yang bisa diterapkan di Indonesia. Dan hal yang kedua, jika teman-teman melihat ada satu foto kecil di atas di sebelah mesin ini adalah mesin yang saya beli waktu itu langsung ke Pak Panji. Jadi sebelum PT Gold itu dimulai, saya pengen tahu sih sebenarnya teknologi itu seperti apa, dan saya coba belajar dan menerapkan alat tersebut. Ini adalah alat skala lab yang saya beli waktu itu di tahun 2015. Ini di garasi saya di rumah di Bali waktu itu, masih kebetulan saya masih tinggal di Bali. Jadi hampir setiap hari selama mungkin berapa bulan ya, 4-5 bulan lebih, saya tiap hari mencoba alat ini. Kadang gagal, kadang awal-awal bahkan masih ada beberapa kerusakan, tapi saya terus tekun untuk mencoba berbagai macam jenis sampah. Saya selalu berkonsultasi dengan timnya Pak Panji, dengan Pak Panji sendiri untuk bagaimana sih cara mengoperasikan alatnya, bagaimana cara mengolah sampahnya, jenis sampah apa saja yang bisa diolah di sana. Nah, dengan makin saya banyak mencoba, makin banyak belajar, saya akhirnya lebih bisa mendalami, mengetahui dari teknologi yang Pak Panji buat waktu itu. Nah, ini foto ketiga adalah, ini bagi saya adalah foto yang sangat sangat berkesan buat saya. Jadi ini sebenarnya sederhana, adalah tanaman yang istri saya tanam kebetulan Denpasar itu temperaturnya sangat panas ya, dan hampir tanaman saya lupa tanaman apa ini nggak pernah tumbuh. Istri saya tanam pasti nggak pernah tumbuh. Nah, waktu itu memang konsentrasi dengan hidrotermal ini, Pak Panji kebetulan lebih berkonsentrasi di sampah tanpa dipilah dan hasilnya menjadi bahan bakar padat. Kemudian tapi saya coba hitung-hitung waktu itu, jika hasilnya jika bahan bakar padat tuh nilai ekonomisnya agak sedikit kurang bagus. Jadi ketika saya melihat bahwa ada potensi alat ini untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk organik cair, itu saya melihat ada potensi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan hanya kita mengandalkan targetnya adalah RFD atau bahan bakar padat. Nah, dari sini saya mulai berkeyakinan bahwa dengan tadi yang saya ceritakan, ketika saya setiap hari mencoba alat itu, kemudian saya melihat ada potensi yang baik di alat hidrotermal itu. Nah, akhirnya saya sebenarnya waktu itu mengajak Pak Panji ke Sumba. Jadi ini ada foto Pak Panji di sini. Waktu itu sebenarnya target kami adalah ingin memulai usaha itu di Sumba. Cuma memang ternyata sambutannya juga waktu itu masih kurang baik.
Jadi intinya kami belum berhasil membuka usaha di sana. Ini adalah beberapa foto yang salah satunya adalah ini TPA di Lubuk Linggau. Waktu itu jadi saya sempat mencoba berpresentasi ke berbagai kepala daerah, tapi memang sambutannya tentunya masih belum baik waktu saat itu. Jadi memang di saya menceritakan bahwa banyak kegagalan, banyak usaha, bahkan untuk mendirikan PT saja waktu itu kita masih tersendat. Usaha izinnya tidak keluar. Jadi akhirnya waktu itu saya memutuskan, toh Pak Panji, kemudian tim dari PT Gold sendiri itu sebenarnya masih semuanya di Bandung. Dan akhirnya saya intinya hijrah ke Bandung waktu itu, memutuskan. Memang hal yang berat buat saya karena harus memindahkan keluarga, karena tadinya anak-anak itu saya punya 2 anak, semua lahir di sini, semua sudah sekolah di sini, kemudian istri juga sudah punya usaha, tapi saya mengambil keputusan bahwa saya harus pindah ke Bandung jika usaha ini ingin maju, karena saya harus lebih bisa berkoordinasi dengan Pak Panji, tim kita juga selama ini ada di Bandung, jadi saya akhirnya memutuskan pindah ke Bandung. Nah, kemudian saya menceritakan bahwa ketika Gold pindah ke Bandung di tahun 2017. Tahun 2017 saya pindah ke Bandung, tapi Gold itu tidak langsung jalan dengan baik juga pada saat itu. Karena saya harus beradaptasi, baik istri saya, anak saya harus mengurus anak-anak sekolah, dan itu memang butuh perjuangan. Kita pindah rumah baru, bangun rumah, memang cukup merepotkan. Jadi waktu itu memang di tahun 2017 memang agak slow, belum terlalu terurus, dan baru akhirnya 2018 saya mulai benar-benar berkonsentrasi dalam mengurus Gold ini. Memang ketika pindah ke Bandung, entah kenapa ya, memang mungkin sudah jalannya seperti itu. Saya banyak mendapat koneksi-koneksi yang bisa membantu Gold ini lebih dikenal di publik gitu. Dan ini memang salah satunya saya melakukan pameran-pameran yang kebetulan banyak dikenal oleh pemerintah ataupun pengusaha-pengusaha lainnya. Dan ketika saya juga tadinya saya coba memasarkan Gold itu benar-benar konvensional gitu. Saya kirim email, kirim apa ke perusahaan-perusahaan, tapi ternyata juga cara-cara konvensional ini banyak tidak berhasil. Kemudian saya mulai memikirkan gimana sih supaya Gold ini bisa lebih dikenal di publik, lebih kenal di masyarakat. Yang tadinya akhirnya saya mulai bermainlah di sosial media seperti itu. Saya mulai mengikuti, jadi lebih gayanya kayak anak milenial kalau boleh dibilang, membuat Instagram, membuat di Facebook. Saya membuat konten-konten yang sederhana, saya belajar tentang desain grafis secara sederhana. Kemudian saya coba bikin konten-konten yang cukup edukatif tentang teknologi-teknologi yang Gold miliki, dan bagusnya adalah kita mendapat respon yang cukup baik di masyarakat. Kemudian saya mulailah di situ Gold itu lebih dikenal, bahkan diundang oleh berbagai media, dan di situ ada kesempatan mulai orang-orang mengetahui, perusahaan-perusahaan mulai mengenal Gold, dan di situ mulailah klien itu customer berdatangan untuk bekerja sama atau memakai jasa dari PT Gunaolah Limbah ini. Kemudian dari situ, nah ini sebenarnya dari perjalanan ini adalah
saya bilang adalah timing ya. Dan sosial media ini mengambil peranan yang sangat penting buat Goal, keberadaan Goal sampai akhirnya dikenal. Jadi ini adalah foto yang bersejarah buat saya. Kalau teman-teman pernah lihat, mungkin adalah foto Indomie. Ini adalah foto Indomie yang sudah 19 tahun berada di pantai. Jadi saya lupa sendiri siapa yang posting ini. Kemudian di saat posting Indomie ini ramai, kebetulan Pak Panji dengan timnya itu sedang mengadakan riset pengolahan sampah plastik mie instan. Dan Pak Panji waktu itu telepon ke saya bahwa Ci tolong dong dibuat di mana di Instagram tentang campaign tentang pengumpulan sampah bungkus mie instan karena kita butuh banyak, jadi supaya ada keterikatan masyarakat untuk mengirim bungkus mie instan ini karena kita butuh cukup sangat banyak. Nah, saya buat sederhana seperti ini yang teman-teman bisa lihat, habis makan enak bungkusnya bisa jadi minyak. Gitu. Jadi ini adalah postingan IG yang saya buat waktu itu. Saya tidak punya tidak merasa bahwa ya udahlah kirim aja, dan ternyata dengan campaign yang sederhana ini itu viral kemana-mana, bahkan dengan sampai follower IG-nya itu naik 5.000-an hanya karena konten seperti ini. Dan bukan itu masalahnya, tapi ketika ini viral kemana-mana, akhirnya sampailah cerita ini, postingan ini sampai ke Indofood waktu itu. Karena mungkin ini bersambung ya, foto Indomie ini punya produknya Indofood, kemudian saya bikin postingan konten tentang pengumpulan minyak tanah, pengumpulan mie instan, itu menyambung dan akhirnya sampailah terdengar di pemilik dari Salim Group, yaitu Pak Antoni Salim. Nah, dari sini ceritanya kemudian saya dihubungi oleh pihak Indofood untuk diundang untuk bertemu dengan Pak Antoni Salim sendiri waktu itu. Nah, dan disinilah saya bilang timing adalah menjadi kunci dari keberadaan PT Guna Olah Limbah. Jadi ya kadang-kadang saya merasa ini sudah diatur Tuhan ya, dari sejarah cerita awal, mulai saya ketemu Pak Panji, melihat teknologinya, kemudian saya belajar, dan memang harus ternyata di Bali pun pada saat itu belum diterima, kemudian saya harus memutuskan hijrah ke Bandung, dan di Bandung pun saya memulai dari kecil, dari rumah kontrakan, tiap hari pun harus masih melakukan berbagai macam riset, dan akhirnya sampai pada posisi ketika saya akhirnya bisa dipanggil, diundang oleh pihak Salim Group untuk menjelaskan tentang teknologi dari PT Guna Olah Limbah. Ketika dipanggil pun itu boleh dibilang sudah diatur juga waktu itu. Jadi Pak Panji itu saya ingat sekali beliau sedang sakit, kemudian beliau itu sempat dirawat di opname berapa hari, tapi ketika di opname mungkin di kesempatan itu dia menjadi lebih santai dan akhirnya sempat memikirkan untuk membuat presentasi tentang perusahaan kami, tentang Guna Olah Limbah. Bahkan saya masih ingat dia WA, Ci ini gue bikin presentasi tentang goal untuk 2019. Nah kebetulan saya sudah lama sekali sejak saya pindah, mulai dari Bali ke Bandung itu udah nggak sempat ngurusin bikin presentasi lagi. Jadi Pak Panji buat itu, dan entah sebelum dipanggil itu saya juga terakhir punya laptop itu di tahun 2005. Tidak pernah punya laptop lagi, tapi pada saat itu 2 minggu sebelum saya dipanggil oleh pihak Salim Group, saya nggak tahu kayak ada dorongan, saya harus punya laptop. Akhirnya saya pun beli waktu itu laptop, dan
akhirnya beli dan dipanggil dengan Salim, jadi semua seperti apa ya, jadi kayak nyambung semua gitu. Pak Panji sudah bikin presentasinya, kemudian saya sudah punya laptop untuk bisa diundang ke Salim. Ketika diundang pun saya tidak punya apa ya, harapan banyak, karena saya pikir ya sudahlah, mungkin perusahaan besar, pengusaha besar ingin melihat teknologinya, jadi ya saya dengan santainya pun menjelaskan tanpa beban apapun, saya menceritakan, mempresentasikan tentang guna olah limbah, apa teknologi apa yang kita miliki dan apa yang bisa kita lakukan waktu itu. Saya juga diundang, ternyata pas diundang pun di gedung Indosemen waktu itu di lantai 19. Ternyata ketika saya datang, saya pikir hanya Pak Antoni Salim dengan tenaga ahlinya beberapa. Ternyata tidak. Pas saya di sana itu ternyata sudah ngumpul semua, dan terakhir saya baru tahu bahwa sampai direktur Indomobil, direktur Dirut Indomobil, Dirut Indo Energi, jadi semua yang berhubungan dengan energi itu dan otomotif semua diundang saat itu. Dan intinya singkatnya ketika saya menjelaskan, ada tantangan terakhir dari Pak Antoni Salim. Jadi saya suka dengan konsep yang kalian miliki, dan intinya dia akhirnya mengajak saya untuk mau bergabung dengan Salim Group. Nah, di situ saya akhirnya mengambil keputusan untuk mau bersedia bergabung dengan mereka. Walaupun setelah beliau ngomong untuk ngajak bergabung, perjalanannya pun tidak mudah ya. Banyak tantangan tetap, karena harus dicek tentang goal itu baik keuangan, baik usahanya seperti apa. Tapi sampai saat ini akhirnya sudah berhasil bergabung, dan akhirnya goal itu menjadi bagian dari Salim Group. Kemudian setelah bergabung pun kita tetap mendapat tantangan dari mereka, maksudnya challenge ya dari mereka, bahwa apa sih konsep-konsep yang harus bisa kalian jalankan. Jadi konsep yang banyak saya belajar dari Salim Group, jika usaha itu mau berkembang itu harus bisa di scale up. Jadi makanya saya akhirnya coba banyak mengadaptasi dari bisnis usaha Salim. Yang saya pelajari adalah tentang Indomaret, bagaimana Indomaret itu bisa berkembang sampai saat ini gitu. Jadi saya melihat bahwa ini yang mungkin bisa diadaptasikan ke guna olah limbah. Jadi kami makanya membuat GoLab istilahnya, di mana GoLab ini akan bisa bermitra dengan semua lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah, mulai dari pengusaha, masyarakat, ataupun bahkan waste management lainnya, seperti bank sampah contohnya. Dan apa itu GoLab? GoLab memang adalah tempat pengolahan sampah terpadu yang dengan teknologi-teknologi yang kami miliki selama ini, yang nanti intinya kami kecil, tapi kami bisa tersebar di mana-mana. Kemudian ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan adalah, ini adalah tong nyampah. Nah, di sini saya banyak belajar ketika tadi boleh dikatakan bahwa ketika kita punya teknologi, tapi kalau tidak bisa diterima di masyarakat akan menjadi percuma gitu. Jadi teknologi mau secanggih apapun itu harus bisa diterima di masyarakat. Nah, ya ini dari pengalaman-pengalaman yang saya punya, banyak kegagalan, ya saya coba yang tadinya saya merasa cukup yakin, wah dengan teknologi yang Pak Panji miliki, saya pikir awalnya itu akan mudah diterima di masyarakat dan masyarakat pasti mau. Ternyata
banyak juga mengalami halangan, banyak penolakan, mungkin satu misalkan karena mahal atau apa dan lain sebagainya. Dan inilah yang ide-ide kadang-kadang ini ide yang boleh dibilang sangat sederhana, tapi dengan ide ini akhirnya teknologi itu intinya bisa akhirnya diterima oleh masyarakat. Jadi tong nyampah ini sebenarnya adalah tong sampah yang beriklan gitu. Tong sampah yang di mana nanti bisa ada keterlibatan produsen untuk berpartisipasi sehingga intinya menutup operasional cost di teknologi-teknologi yang kami miliki. Jadi itu yang yang ide-ide sederhana yang coba saya lakukan sehingga goal sampai saat ini mungkin masih bisa bisa berjalan sampai saat ini. Dan intinya begitu sih, kira-kira begitu, Mas Widya. Oke, terima kasih Mas Arci untuk sharingnya. Rekan-rekan udah banyak juga nih teman-teman kita ya, baik yang rekan-rekan alumni maupun juga ada yang masih mahasiswa yang ada hadir di sini. Buat rekan-rekan yang ingin bertanya bisa langsung ya raise hand atau langsung aja aktifin videonya untuk bertanya gitu ya. Tapi mungkin sebelum teman-teman mulai saya dulu kali ya yang nanya Mas Arci. Ini sebenarnya menarik ya. Kalau saya nggak ngeliat bisnisnya ya. Bisnisnya kan hanya salah satu dari apa yang sudah dijalani gitu. Tapi saya sebenarnya melihat perjalanan tadi mulai dari ya kuliah, lulus, terus memulai dan tadi ceritanya kan banyak ya mencoba A, B, C, D, E dan seterusnya lah sampai sekarang. Even sekarang pun ini masih on the way ya Mas ya. Jadi belum bisa ya ini belum ultimate-nya gitu, masih panjang jalannya gitu. Nah, sebenarnya saya ingin coba gali tentang masalah ini mentality ya, apalagi untuk yang memilih profesi sebagai entrepreneur. Ini pasti kan naik turun itu banyak ya, mencoba mungkin gagal, mencoba lagi gagal dan seterusnya ya sampai akhirnya mungkin menemukan ya. Nah itu bisa cerita nggak gimana Mas Arci melewati itu semua? Karena nggak semua orang sanggup ya menurut. Kadang mungkin sekali udah berhenti gitu kan, atau mungkin 2 kali berhenti atau 3 kali berhenti. Nah ini kan butuh ya saya lihat teman-teman saya juga banyak aja yang butuh berapa kali gitu loh baru akhirnya ketemu gitu kan. Nah, ini bisa cerita tuh gimana menjaga mentalitinya itu gimana? Tadi yang saya katakan Mas Widya, memang saya jadi pengusaha itu bukan pilihan, tapi terpaksa. Karena nilai saya jelek, IPK saya rendah, jadi mau nggak mau saya harus jadi pengusaha pada saat itu. Saya boleh dibilang itu dimulai semenjak lulus kuliah saya sudah usaha di kuliner. Saya ingat sekali waktu itu saya bikin restoran di Jakarta dan saya bikin waktu itu memang masih didanai oleh orang tua. Kemudian saya waktu itu selesai sidang, lulus, kemudian saya kasih voucher ke voucher undangan sebenarnya makan ke dosen-dosen penguji saya. Saya kasih, waktu itu saya ingat sekali, cuma saya lupa nama Pak dosennya terus terang. Beliau saya kasih, Pak nanti kalau ke Jakarta mungkin Bapak bisa hadir, bisa datang mampir ke restoran saya. Tanggapan dosen itu mukanya saya pikir senang atau apa, oh iya terima kasih nanti saya mampir. Beliau langsung, kamu ngapain buat restoran? Dia bilang. Nggak sayang ilmu yang kamu pakai, sudah kamu pelajari, terus sekarang kamu hanya buka restoran. Bahkan beliau katakan waktu itu, kalau semua orang sudah bisnis makanan, berarti itu negara sudah menuju kebangkrutan waktu itu dia bilang. Karena semua urusannya udah makan nih dia bilang. Jadi itu kata-kata yang agak menohok buat saya waktu itu. Saya bilang, ya udah saya cuma nggak bisa bilang apa-apa, saya cuma bisa senyum saja. Dan tapi ya saya tetap menjalankan usaha itu. Nah, usaha memang saya banyak sekali mencoba, mulai dari
Tadi saya bilang kuliner, mulai dari sempat saya buka pet shop, bahkan saya bisnis fotografi, banyak sekali yang gagal. Mungkin tinggal satu dari beberapa usaha kuliner, bahkan masih tinggal satu yang kebetulan sekarang masih ada di Ancol. Jadi memang, tapi memang kadang-kadang semangat, kalau boleh dibilang semangat kadang-kadang turun, kadang-kadang patah hati, kadang-kadang patah semangat, memang kayak sudah nggak mau lagi. Cuma kembali saya harus ingat saya punya keluarga, saya punya tanggungan, punya anak, punya istri yang, dan mereka pun melihat saya harus menjadi kepala keluarga, harus bisa menafkahi mereka. Itu yang kadang-kadang yaitu memang saya harus mau tidak mau harus mencoba lagi, walaupun memang banyak kegagalan-kegagalan yang saya terima. Waktu itu bahkan saya pindah ke Bali. Waktu itu kebetulan istri memang seorang fotografer yang cukup terkenal, dan kami memutuskan pindah. Tadinya anggapan kami ketika kami pindah ke Bali, kami lebih diterima di sana karena memang di Jakarta itu persaingan juga semakin berat, tapi dengan nama besar istri saya waktu itu saya pikir usaha di sana akan diterima. Tetapi ketika dipindah ke Bali itu kita kayak nobody, nggak ada yang kenal, kita harus mulai benar-benar dari nol. Bayangkan bahwa dari kerja sehari itu istri saya waktu itu misalkan per project itu bisa 60 juta, bahkan ketika kita pindah ke Bali, kerjaan satu shot 30.000, 25.000 perak pun kita lakukan. Karena memang kita nggak ada pilihan waktu itu. Kita harus bisa hidup, harus bisa cari kerja waktu itu. Ya udah kita lakukan semua tetap. Kemudian tapi di situ kita lihat memang bisnis fotografi pun mulai mengalami penurunan dengan era digital. Semua tiba-tiba menjadi fotografer. Akhirnya pun saya mencoba hal-hal baru di sana waktu itu di Bali. Usaha bikin waktu itu Bali properti sangat baik di tahun 2010 sampai 2014. Jual beli tanah, bangun itu cukup baik. Nah, di situ saya coba melihat peluang, mengambil usaha baru ya, yang lain, bikin kos-kosan waktu itu, dan usaha coffee shop. Ya cukup baik waktu itu, cukup jalan. Ketika lagi berjalan itulah saya akhirnya ketemu sama Pak Panji, ketemu lagi gitu. Nah, tapi saya melihat di sini ada yang berbeda, ada bisnis. Tadi saya katakan ada teknologi, karena ketika kita punya teknologi, itu cenderung suatu bisnis akan lebih sulit ditiru, lebih sulit di copycat dibanding dengan usaha-usaha saya, misalkan coffee shop. Karena coffee shop saya waktu buat di tahun itu hanya 3 sampai 4 coffee shop di daerah saya. Tapi setahun kemudian langsung berkembang menjadi 40. Karena memang tidak butuh teknologi, template-nya sama, tinggal ikutin, semua pun bisa asal punya modal. Nah, tapi saya melihat satu hal yang berbeda ketika di bisnis pengolahan sampah tadi, unik, orang jarang lihat, siapa sih yang mau berbisnis sampah, bau gitu, jorok kesannya. Tapi saya melihat bahwa ini adalah bisnis masa depan karena sampah itu terus diproduksi, kemudian punya teknologi yang akan lebih sulit ditiru, dan dari situlah saya mulai yakin dengan tim yang kita miliki, akhirnya bisa sampai seperti sekarang. Seperti itu. Oke, terima kasih. Inspiring banget ya ini, Mas Arti. Oke, rekan-rekan, ada yang mau bertanya? Silakan. Banyak nih teman-teman kita. Oke. Kita sambil menunggu lagi ya. Yang kedua masalah ini, Mas Arti. Biasanya orang kalau wirausaha itu ngobrol pasti obstacle pertama tuh modal. Jadi setelah idea mungkin modal gitu kan. Wah, gue nggak punya modal gitu kan, susah cari modal dan seterusnya lah ya kan, pasti seperti itu gitu kan. Walaupun sebetulnya by teori kita juga tahu bahwa ya modal kan nggak harus dari kita ya, bisa dari orang lain ya dan seterusnya. Nah mungkin Mas Arsi bisa sharing nggak tuh gimana tuh obstacle modal itu cara
ya cara melewatinya tuh gimana, cara mengatasinya tuh gimana? Ya silakan. Memang dilema ya. Kalau waktu awal-awal memang terus kalau usaha restoran atau lain masih bisa dibantu orang tua waktu itu. Tapi ya mereka support juga ada batasnya waktu itu. Apalagi ketika saya banyak mengalami kegagalan, ya tentunya mereka udah malas, saya gagal terus gitu ya. Dan akhirnya saya juga malu sendiri kalau minta. Nah, kebetulan memang sebelum Goal itu berdiri, tadi yang saya katakan, saya banyak bermain di properti di Bali. Dan saat itu memang 2010, 2000 sampai 2014 itu Bali memang sangat menjanjikan. Nilai investasinya bisa naik 4 kali lipat di waktu pada saya. Nah, di situ memang terus terang saya ada modal lah sedikit untuk bisa memulai usaha guna olah limbah. Tapi dibilang punya modal, Pak Panji juga pasti tahu sendiri. Waktu itu bahkan Goal itu 2015 berdiri. Tapi pegawainya, yang mana sebenarnya pegawainya Pak Panji waktu itu ya, gajinya itu masih under risetnya Pak Panji dari ITB sendiri. Jadi boleh secara PT kita udah punya, tapi modalnya belum ada, kita bahkan gaji pun jangan ngomongkan gaji pegawai, gaji kita sendiri Pak Panji ataupun saya juga nggak pernah gajian waktu itu, nggak pernah terima. Terus setelah itu masalah lokasi juga setiap kita terima tamu, terima calon klien, itu kita masih bawanya ke ITB. Karena mesinnya cuma ada di ITB waktu itu, yang kuning tadi. Jadi memang kami waktu awal-awal sangat berjuang ya, tempat nggak representatif, bahkan kami waktu itu sewa tempat hanya 2 kali 3 di daerah, saya lupa, Pak Panji tahu tuh, daerah jauh lah di timur Bandung itu. Jadi sewa workshop, di workshop orang saya dikasih tempat 2 kali 3. Jadi setiap ada tamu, bahkan klien-klien yang perusahaan besar kayak Softtek kita bawa ke situ. Jadi kita demokan alat kita di sana gitu. Jadi memang waktu itu kita awal pas pindah ke Bandung itu sangat, ya modalnya boleh dibilang modalnya minim, tapi ya kita cukup itulah, ya udah mau nggak ada pilihan, kita tetap yakin, kita tetap coba. Dan di situ saya mulai melihat bahwa peranan sosial media waktu itu sangat penting. Akhirnya boleh dibilang pencitraan lah ya. Karena itu sangat penting, akhirnya mulai kita dikenal, mulai kita ada klien, banyak klien, dan sampai tadi saya katakan bahwa dengan sosial media pun itu yang kita akhirnya bisa diinvest oleh Salim Group seperti itu. Oke, luar biasa ya. Saya nggak nyangka juga ternyata foundernya ini salah satu top ini ya, top pengusaha di Indonesia dari cerita itu. Ya good luck ya. Jadi kita juga berharap nanti setelah mendapatkan ya suntikan modal itu bisa berkembang lebih cepat lagi, ya bisa mengikuti dari scale up-nya ya, mengikuti pola kayak retail yang ada tapi dalam bentuk yang berbeda gitu kan, dalam bentuk pengolahan sampah ya, seperti itu. Oke, kan silakan kalau ada yang mau bertanya. Mbak Susi mungkin mau nanya. Ini salah satu rekan kita. Ini mah yang atau Mbak Feni, silakan. Biasanya nanya nih kalau ini ada webinar. Oke, atau dari adik-adik, dari mahasiswa. Ayo silakan. Ernest, ada yang mau tanyain Ernest? Atau Zaki? Oke, sambil ini lagi, nanya lagi. Mas Aci ini ya, kira-kira ya, untuk tenaga kerja ya, saya kan bayangin ini usaha akan scale up ya, makin besar lagi gitu kan. Ini akan sebagian besar menyerap tenaga kerja di level yang mana nih kira-kira? Apakah ya tadi pasti kan ada yang mungkin yang orang risetnya, yang orang teknikalnya yang ahli, ada orang yang mediumnya lah ya gitu ya, yang untuk operasional lapangan dan seterusnya. Kira-kira udah kebayang nggak ini nanti ke depannya bakal seperti apa nih usaha? Nah tadi yang saya katakan memang ini cita-cita saya ya. Memang kami nggak ingin jadi perusahaan yang besar dengan
tenaga kerja sampai ratusan bahkan ribuan. Kami memang berusaha seramping mungkin. Memang kalau memang terpaksa kami akan tambah. Sejauh ini tenaga kerja kita lebih banyak justru yang level apa ya, teknisi ya, bahkan lulusan SMA ataupun D1, bahkan banyak kadang-kadang bekas tukang rumah saya dulu yang kita latih oleh engineer-engineer kita untuk bisa menjadi teknisi. Memang ada beberapa dari D3. Kemudian tadi karena kita ini gabung dengan Salim, akhirnya beberapa divisi akhirnya memakai dari tim mereka, Mas Widya. Seperti itu. Dan nanti ke depannya memang kami lebih konsepnya ingin bermitra dengan mitra-mitra kami. Jadi di situ kami juga tidak perlu menyediakan tenaga pegawai yang cukup banyak gitu intinya. Oke, Mas, ini ada yang nanya tapi lewat channel YouTube nih, jadi saya buka dulu YouTube sebentar ya. Nah, ini ada pertanyaan dari teman kita ya. Jadi ada sebagian yang punya pendapat bahwa untuk memulai bisnis itu yang penting berani dulu untuk memulai dan semuanya bisa dipelajari kemudian. Jadi berani dulu, yang penting yakin dulu lah gitu kan, bahasa gaulnya gitu kan. Nah, tapi kira-kira apakah secara keilmuan tuh memang perlu kita matang dulu baru memulai bisnisnya? Mana nih yang lebih benar nih? Maksudnya berani dulu atau matang dulu? Atau tengah-tengah atau hybrid itu gimana gitu kan? Yang nggak ada yang ideal ya semuanya itu. Ya, jadi silakan, Mas. Ini dari berbagai yang saya pernah alami ya. Ketika saya bisnis fotografi misalkan, ya memang waktu itu memang saya harus belajar dulu. Mulai saya ambil, paling enggak saya punya dasar-dasar, saya punya ilmu untuk bisa akhirnya membuka bisnis fotografi. Kemudian misalkan saya membuka coffee shop. Memang sebenarnya nggak perlu sih, cuma saya memang punya gimana kita mau menjual, punya coffee shop tapi menjual sebuah kopi tapi kita sendiri bukan ahli di membuat kopi misalnya. Oleh sebab itu tapi bisnis itu saya berbarengan. Ketika saya mulai set up coffee shop misalkan, saya juga sambil belajar di situ. Jadi berbarengan kalau saya waktu itu ya. Jadi saya ambil certified, belajar kopi biasa, terus ketika saya kursus yang biasa saya merasa kurang, saya harus yang certified. Misalkan saya waktu itu ambil yang SCAE, yang standar Eropa. Nah, saya mulai belajar di situ tetap. Nah, demikian juga dengan bisnis sampah ini. Ketika sebelum usaha itu saya dimulai, bahkan tadi yang foto tadi, saya waktu itu belum berani ngomong sama Panji untuk yuk kita bisnis bareng yuk. Saya belum itu, tapi saya juga pengen yakin dulu nih, saya mengerti teknologinya, saya bisa mengoperasikan, saya bisa menjalankan, dan sampai saya cukup yakin bahwa teknologi ini bisa dikembangkan, bisa dibuat model bisnis yang bagus. Jadi saya waktu itu justru saya kalau pendekatan ke Panji nggak bilang yuk kita bikin usaha, enggak. Saya bilang saya mau beli alatnya dulu, saya mau belajar. Mungkin saya bilang nanti saya mau buka di Sumba waktu itu. Dan jadi saya memang setiap hari saya belajar cara ngolah pakai alat hidrotermal yang kecil itu yang skala lab, mulai dari berbagai jenis sampah, itu saya coba-coba. Mungkin Pak Panji juga saya tiap hari hubungin beliau, ini gimana nih, terus nanti misalkan ada kerusakan nih gimana. Nah dari situ saya belajar, terus belajar, saya cukup yakin bahwa teknologi ini bisa kira-kira menghasilkan uang ya, intinya bisa mendapatkan pendapatan waktu itu. Jadi memang kalau pengalaman saya berbarengan. Oke, terima kasih Mas Arti. Jadi udah clear ya. Tadi ya dua-duanya diperlukan ya. Jadi punya ilmunya iya, juga keberanian untuk memulai bisnisnya juga iya. Tapi juga memang tadi ada yang kritikal sih, timing ya. Saya lihat tadi timing itu juga ya istilah mungkin hoki ya, kalau orang bilangnya pas hokinya gitu kan, pas muncul gitu. Itu harus dimaksimalkan, dimonetize secepat mungkin dan sebesar mungkin ya, sebelum diambil lah mungkin atau disalip oleh kompetitor.
Tapi memang mungkin saya coba summary ya, ini karena udah hampir 1 jam. Jadi tadi sharing dari Mas Arci untuk di webinar kita M96 at Work sore ini luar biasa ya, tentang bagaimana menjalani karir sebagai entrepreneur ya, walaupun itu mungkin bisa memang karena pilihan atau mungkin karena ya tadi mungkin karena tuntutan segala macam, itu nggak ada yang salah ya, itu pilihan dari setiap orang. Nah tapi memang kadang jalan tuh nggak langsung sukses. Kita banyak lihat orang langsung mungkin Jack Ma gitu, wah udah Jack Ma udah langsung sukses seperti ini. Padahal di belakang itu kan ceritanya banyak sekali. Kita nggak tahu tuh 10, 15, 20 tahun yang lalu dia seperti apa gitu kan. Ya, siapapun juga semua yang sukses itu pasti ada inilah, ada story di belakangnya, jatuh bangunnya hingga sampai suatu titik, dan dia harus ya udah sampai di situ tuh pun belum selesai juga, masih panjang sebetulnya jalannya. Terus juga tadi sharing tentang bagaimana melewati fase jatuh bangunnya, terus bagaimana juga masalah pemodalan, dan bagaimana juga apakah kita harus tahu dulu apa istilahnya knowledge-nya baru memulai atau sebaliknya dan seterusnya. Ini saya rasa bermanfaat sekali buat kita semua. Jadi buat rekan-rekan yang mungkin masih di kampus, yang masih kuliah atau segera lulus, ya ini salah satu pelajaran penting buat kalian. Buat kami-kami juga ini yang maksudnya alumni yang sudah bekerja, karena belum tentu juga kita akan bekerja terus di profesi yang sekarang. Bisa jadi tengah jalan kita mungkin 5-10 tahun ke depan kita shifting juga ke yang apa namanya wirausaha, ya ini ya hal-hal prinsip dasar yang harus kita miliki semua. Oke, sebelum kita closing seperti biasa kita foto-foto dulu ya. Silakan Mas Adi dipimpin ini untuk acara foto-fotonya untuk dokumentasi kita sore ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya, webinar M96 at Works bulan depan dengan tema yang berbeda lagi. Terima kasih, selamat sore semuanya. Terima kasih ya, Ci. Terima kasih Bang Arci, makasih Bang Widya. Terima kasih. Terima kasih semua.